2018 mulai itu yang mandek-mandek gitu loh Mas. Pondasi berhenti dulu, apa berhenti dulu gitu kan. Habis itu tak praktekin 2019 awal, 2019 April itu udah siap dihuni. Jadi waktu itu udah mulai dikit-dikit, mulai bangun rumah dengan uang 15 juta. Tapi kan putus asa gitu, tapi omsetnya aja naik turun gak jelas. Terus ketemu Mas Dodi, saya curhatin masalah saya gini sama beliau, dikasih tunjuk, Mbak Nia beli deh bukunya Kang Dewa. Nah, Saya beli tuh bukunya Mas, yang judulnya Dongkrak Omset Miliaran dengan Tim Penjualan. Terus bukunya 500.000. iya 500.000. Saya nggak bilang sama suami saya harga bukunya. Kalau bilang Saya takut belum satu frekuensi Iya. gitu. Jadi pokoknya tak beli gitu. Terus setelah saya praktekin buku itu, Masya Allah, habis itu gampang bangun rumahnya yang tadinya cuma mulai Masya dari Allah, 15 juta. 2018 mulai itu yang mandek-mandek gitu loh Mas. Pondasi berhenti dulu, apa berhenti dulu gitu kan. Habis itu tak praktekin 2019 awal, 2019 April itu udah siap dihuni. Masya Allah, cepat sekali ya. Makanya cepet banget. Setahun nggak ada tuh. Iya, cepet banget Mas. Gitu. Itulah bener ternyata apa feeling saya ternyata bener kadang. Ini gitu. tolong Billionaire Store selaku penerbit dari buku Dongkrak Omset Miliaran dan Kang Dewa sebagai penulis tolong bayar royalti karena iklan ini. Oke, lanjut Mbak. Ya, Oke. gitu. Apa yang tepatnya dipraktekkan oleh Mbak Nia? Itu buku Dongkrak Omset Miliaran kan tebal sekali. Ha-ha. Oh, gini dulu. Gimana? Kenapa Mbak Nia yakin untuk ngebeli buku itu yang cukup mahal harganya? Saya yakin banget. Dan menurut saya memang kalau kita awalnya udah yakin itu pasti dapat. Kalau kita awalnya nggak yakin nggak usah dibeli. Oh, gitu ya. Kalau Apa nggak yang yakin apa yang membuat Mbak Nia itu sangat yakin sekali dengan isi buku itu? Jadi gini, sebelumnya saya tuh kayaknya nggak pernah denger nama Kang Dewa deh. Ya. Sebelum Mas Dodi tunjukin. Terus saya buka, saya lihat, wah kayaknya meyakinkan banget ini emang orang. Gitu kan. Lihat testimoninya, Iya. testimoni bukunya. Wah, kalau orang-orang bisa kayak gini pasti aku juga bisa gitu. Jadi udah langsung tambah yakin. Yang awalnya mau ketemu Mas Dodi aja udah yakin. Ya udah kayak berawal dari keyakinan itu loh Mas. Nggak ngerti pokoknya yakin aja. Itu buku sehari atau 2 hari tak habisin. Wow, itu padahal buku tebal banget loh itu. Iya, sambil punya bayi padahal. Di antara semua bukunya Kang Dewa itu menurut saya buku yang paling tebal kayaknya. Bener. Hari habis. Sebelum itu saya udah baca buku Billionaire tapi yang Makmuri. Oh, Belum Mbak kenal Muri. Kang Dewanya. Oke. Makmuri. Beli bukunya tapi nggak dihabisin karena saya pusing, nggak masuk di otak. Bendal kabeh Mas. Bendal tuh terpental ya. Jadi mau Iya. baca tuh langsung jadi pusing kayak mau muntah. Oh. Beneran, belum bisa masuk. Jadi memang yang pertama kali bisa tercerna malah bukunya Kang Dewa itu. SBM tadinya awalnya terpental juga. Iya. Ya memang itu tidak ada buku yang cocok untuk semua orang juga gitu. Iya. Tidak ada workshop yang cocok untuk semua orang. Gitu. Nah, pada waktu awal-awal Mbak Nia kayaknya belum pas ikut SBM Belum siap otaknya. Iya, belum siap secara mindset dan lain-lain ya. Oke, lanjut Mbak. Kemudian, apa yang dipraktekkan oleh Mbak Nia dari buku itu? Sebelumnya saya sudah punya tim penjualan, Yeah. punya reseller, tapi tidak tersistem. Yeah. Asal aja kayak orang jualan di pasar, Ah. masih kayak gitu. Setelah itu saya baca, oh ngene toh carane gitu loh Mas. Gini toh gitu. Ya itu Barulah dari situ Mas, saya bikin kolam ikan sesuai persis arahan yang ditulis buku itu. Saya bikin kulwa gratis. Yang ikut 300 orang apa ya? Kan nggak bisa kuliah WA 300. 2 gelombang Mas. Oh, 2 gelombang. Terus, nah dari kuliah WA itu ada yang sampai sekarang jadi distributor terbaik. Masya Allah.
Ada. Ya walaupun itu banyak juga yang berguguran ya, tapi ada bibit-bibit hebat dari kolam ikan yang saya bikin waktu itu awal-awal. Oke. Di situ masih bingung. Ya itu berhasil. Tapi di tengah-tengah agak bingung gimana sih caranya. Ada masalah-masalah kan? Ya pasti ada masalah. Tapi masalahnya kan udah beda. Masalahnya udah beda yang dihadapi pada saat di awal-awal toh. Beda kan? masalah. Ya pasti setiap fase ada masalahnya sendiri-sendiri Mbak Nia. Nggak mungkin kita nggak ada masalah. Toh sudah sebesar sekarang saya yakin ada masalah juga, tapi masalahnya sudah beda. Gitu. Iya, terus ada masalah-masalah. Wah, piye tuh carane perasaan gini deh, bener deh. Apa yang kurang nih gitu. Terus kan ikut workshopnya Mas Dodi. Ya. Itu workshop termahal pertama yang saya ikuti. Yang keras-keras gitu lah. Emosi. Jadi itu workshopnya harganya boleh disebutin nggak Mas? Nggak usah. Jangan. Nggak usah disebutin. Kalau yang tadi 500.000 ini lebih mahal lagi nih. Terus ya itu dari workshop mahal itu. Nah. Saya mendapatkan banyak ilmu, terus saya dapat relasi teman-teman. Jadi nggak percuma bayar mahal, tapi saya dapat sesuatu yang luar biasa dari situ. Saya juga pas coffee break, pas istirahat itu saya lari ke kamar hotel untuk menyusui anak saya yang masih bayi. Jadi saya ingin banget membantu emak-emak itu yang mereka sebenarnya berpotensi banget. Tapi mereka mungkin mindsetnya masih belum terbentuk dengan baik seperti saya waktu itu. Saya pengen membuat ibu-ibu rumah tangga itu jadi lebih sejahtera gitu Mas Dodi.